Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk sedikit memaparkan hasil kinerja saya, yaitu tugas presentasi dengan mata kuliah kimia farmasi. Di sini tuh akan membahas tentang spektrofotometri UV visible dan spektrofotometri inframerah. Nah, di sini tuh ada spektrofotometri UV visible. Apa itu spektrofotometri UV visible? Spektrofotometri ini menggunakan cahaya pada rentang panjang gelombang ultraviolet itu sekitaran 200 sampai 400 nanometer dengan sinar tampaknya itu 400 sampai 800. Dan selanjutnya itu ada spektrofotometri inframerah. Apa itu spektrofotometri inframerah? Spektrofotometri ini menggunakan radiasi pada daerah inframerah. Umumnya tuh eh, bilangannya tuh gelombangnya tuh antara 4.000 sampai 400 tuh. Dan selanjutnya itu ada tugas bagian satu. Di sini tuh merancang prosedur analisis. Jadi rekan-rekan tuh akan melakukan identifikasi senyawa dengan struktur sebagai berikut kayak ini. Tugasnya itu buatlah diagram alir prosedur identifikasi senyawa yang menerapkan prosedur GAC dengan metode GAC misalnya tuh. Yang pertama tuh ada reaksi gugus fungsi, yang kedua tuh ada reaksi alkaloid, yang ketiga tuh ada spektrofotometri UV visible, yang keempat tuh ada spektrofotometri inframerah. Dan kita akan jawab pertanyaannya. Yang bagian satu, yang pertama tuh bagian A, uji gugus fungsi. Uji alko, uji alkohol oksidasi. Tahapannya itu tambahkan reaksi oksidator ramah lingkungan seperti aseptik, pemanganat encer, dan yang selanjutnya itu ada uji amina yang bisa disebut dengan uji azo ya, reaksi diazotasi dan coping untuk mendeteksi amina primer aromatik. Yang selanjutnya itu ada bagian B, uji reaksi alkaloid. Tambahkan reaksi umum alkaloid, misalnya itu reaksi Mayer atau dengan Denger-Dove. Dalam skala mikron itu sampai spot stress. Yang selanjutnya itu ada bagian C ya, analisis spektrofotometri UV visible. Yang pertama tuh larutkan dalam pelarut aqueous ukuran pada panjang gelombang maksimum sekitaran 250 sampai 225 nanometer. Nah, yang terakhir itu ada bagian D, analisis spektrofotometri inframerah yang bisa disebut dengan FTIR. Kita lanjut ke bagian tugas 2. Ini di sini ada gambar spektrofotometri terlampir ya. Kita jawab langsung aja ke nomor 2, jawaban nomor 2. Jadi prinsip analisis kualitatif pada percobaan tersebut itu adalah eh, bisa disebut dengan molekul berdasarkan profil spektrum serapan senyawa. Senyawa identifikasi melalui transisi elektron pada gugus kromofor. Seperti cincin benzena ya, di sini tuh dengan gugus karboksil terkonjungsi pada asam benzoat yang mampu menyerap reduksi ultraviolet, terus pada panjang gelombang tertentu identifikasi itu bahkan bisa gitu baku dipastikan dengan membandingkan itu panjang gelombang maksimum. Dan bentuk spektrumnya itu antara sampel dengan baku pembanding menggunakan tarut yang sama. Nah, yang maksud itu ada bagian B ya. Berdasarkan data spektrum yang tadi yang saya udah lampirkan, yang eh, yang ini. Nah,
Bahan baku itu menunjukkan nilai panjang gelombang maksimum yang sangat konsisten dengan baku pembanding. Selisih pada puncak kedua antara 273,80 nanometeran dan 274 nanometer sebesar 0,20 nanometeran masih berada dalam batas toleransi alat. Selain itu juga bentuk kurva spektrum itu sangat mirip dengan spektrum baku asam benzoat yang mungkin menunjukkan kesesuaian karakteristik seperti senyawa aromatik. Nah, oleh karena itu tuh kan dapat disimpulkan bahwa si baku tersebut tuh identik itu asam benzoat dengan memenuhi syarat identifikasi menggunakan metode si spektrofotometrik visible itu. Selanjutnya itu kita masuk ke tugas bagian 2.2 ya. Sini ada gambar eh, spektro ya terlampir. Kita langsung jawab aja ke 2.2. Nah, itu ada berat isolat 10 mili ya. 10 berat 10 mili. Isolat 10 sebanyak 60 miligram dalam 50 mili metanol. Terus pengencarannya itu 2 dibagi 1 mili hasil dipipet ke 10 mili. Terus hasil ukurannya itu 0,5 pada 274,7 nanometer. Nah, ini ada perhitungannya. Buat perhitungan ini selanjutnya itu ada lanjut ke soal 2.3 ya. Ini ada soal 2.3. Ini buat soalnya terlampir, ada pengamatan sama hasilnya. Ini juga buat soalnya juga ya. Soalnya ya. Kita langsung jawab aja ke soal 2.3. Ini dari pengamatan struktur kimia ya. Struktur kimia. Hasil pengamatannya itu mengandung cincin aromatik dengan gugus nitro dalam dalam amina. Literaturnya itu gambar strukturnya itu C, CH sama H12, C13 sama N2. Gugus fungsinya itu gugus nitro ya NH2, terus gugus amina, gugus alkohol, gugus aromatik, gugus halogen gitu, gugus golongan senyawa. Terus buat golongan senyawanya nih ada antibiotik golongan amfenikol, terus referensi farmakopedia dari Farmakopedia Indonesia. Dan selanjutnya tuh kita ini ya, di sini udah terlihat ada pengamatan, ada organoleptik, di sini ada serbuk hablur agak kecoklatan gitu, terus ya hasilnya tuh sesuai dengan karakteristik ya koreferensi selanjutnya gitu. Dan ini tabel yang selanjutnya untuk penetrasi spektrum dari strukturnya buat gugus fungsi yang wahatu bilangan gelombangnya itu hasil pengamatannya itu kisaran 3.200 sampai 3.500-annya buat intensitasnya itu kuat. Dan selanjutnya ada NH amida untuk bilangan gelombang hasil pengamatannya itu 3.300 buat intensitasnya itu sedang ya. Terus ada C rangkap amida. Di sini bilangan gelombangnya untuk bilangan gelombang
ada 1650 sampai 1700. Buat intensitasnya tuh kuat. Selanjutnya ada NO2. Untuk bilangan gelombang hasil pengamatan itu ada 1500 sampai mencakup 1550. Intensitas rentangnya kuat dan CL buat bilangan gelombang hasil pengamatannya itu 600 sampai 800. Ini tuh intensitasnya sedang ya. Nah, itu kita masuk ke ya udah beres. Gitu cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari kata maupun ucapan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.